Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami Regu 8 akan menjelaskan rangkaian kegiatan praktik lapangan yang telah kami laksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga pengolahan hasil perkebunan. Kegiatan pertama adalah praktik penggunaan drone. Pada kegiatan ini kami menggunakan dua jenis drone, yaitu drone manual dan drone otomatis. Penggunaan drone bertujuan untuk mempermudah persiapan lahan, memperoleh data kondisi area lebih cepat, serta membantu mendeteksi gejala penyakit pada tanaman, sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih dini. Selanjutnya, kami mempelajari perencanaan teknis dan penyusunan anggaran. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana kegiatan lapangan, penentuan kebutuhan tenaga kerja, alat, bahan, serta perhitungan biaya operasional. Perencanaan yang baik menjadi dasar agar seluruh kegiatan di lapangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahap berikutnya adalah persiapan lahan. Kegiatan diawali dengan pemancangan sebagai penentuan titik tanam, jalur main route, collection route, serta sistem drainase. Tahap ini sangat penting karena akan menentukan tata letak kebun dan kelancaran operasional di masa mendatang. Setelah lahan siap, kegiatan dilanjutkan dengan pembibitan yang terdiri atas dua tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery. Tahap pre-nursery dilakukan pada bibit berumur 0 hingga 3 bulan dengan tujuan menumbuhkan kecambah menjadi bibit muda yang sehat. Selanjutnya, bibit dipindahkan ke tahap main nursery pada umur 3 hingga 12 bulan untuk memperkuat pertumbuhan akar, batang, dan daun sebelum siap ditanam di lapangan. Selanjutnya kami mempelajari pengendalian gulma. Pengendalian dilakukan dengan 3 metode, yaitu secara kimiawi menggunakan sprayer dan herbisida, secara manual menggunakan sabit, serta mekanis menggunakan mesin babat. Ketiga metode tersebut dipilih sesuai kondisi lapangan agar pertumbuhan gulma dapat dikendalikan secara optimal sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Kegiatan berikutnya adalah pemupukan. Proses diawali dengan until pupuk dan pencampuran pupuk sesuai dosis yang telah ditentukan. Pemupukan manual dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu metode tugal, tebar, dan circle. Selain itu, kami juga mempelajari pemupukan secara mekanis menggunakan fertilizer spreader yang mampu meningkatkan efisien pekerjaan pada areal yang luas. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan panen. Sebelum panen dilakukan taksasi untuk menentukan AKP sebagai dasar perencanaan tenaga kerja dan produksi. Proses panen menggunakan alat dodos. Kemudian, tandan buah segar diangkut ke tempat pengumpulan hasil atau TPH untuk ditimbang. Pengangkutan dilakukan secara manual. Setelah itu, kami mempelajari proses pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO. Proses dimulai dari stasiun grading untuk mengelompokkan kualitas buah, kemudian stasiun penimbangan untuk mengetahui bobot TBS. Selanjutnya, buah masuk ke stasiun sterilizer atau perebusan untuk menonaktifkan enzim lipase. Setelah itu, buah diproses di stasiun tracer untuk memisahkan brondolan dari tandan. Kemudian, masuk ke stasiun digester untuk melumatkan brondolan menjadi kek. Kek tersebut kemudian dipres di stasiun pres untuk menghasilkan minyak kasar. Tahap terakhir adalah stasiun klarifikasi yang berfungsi memisahkan minyak dari air dan kotoran sehingga diperoleh crude palm oil atau CPO yang memenuhi standar. Selain itu, kami juga mempelajari manajemen logistik di perkebunan karet. Setelah lateks diolah menjadi rubber smoke sheet atau RSS, produk dilakukan proses pengepakan dan marking dengan berat standar 113 kg per bal. Selanjutnya, produk disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada konsumen. Melalui seluruh rangkaian praktik lapangan ini, kami memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan teknologi, manajemen operasional, budidaya, panen, hingga pengolahan hasil perkebunan. Pengalaman ini memberikan kami pemahaman yang lebih mengenai sistem kerja di industri perkebunan modern. Demikian kegiatan rangkaian praktik lapangan yang telah kami laksanakan. Kami ucapkan terima kasih.